Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5146, 5147, 5148. Setelah Humazi selesai berbicara, dia tiba-tiba terdiam, ekspresinya membeku. Dev, apa kau merasakannya? Humazi tiba-tiba mendekat ke Dev, merendahkan suaranya, sepertinya ada yang mengikuti kita. Sudut bibir Dev sedikit terangkat, dan seberkas cahaya keemasan melintas di matanya. 5 orang, kultivasi mereka sekitar tingkat 9 dispersi abadi. Seharusnya mereka orang-orang dari organisasi misterius itu. Dengan kekuatan sebesar itu, Dev tidak bisa memikirkan orang lain selain organisasi misterius itu. Di surga 3 tingkat ini, puncak dispersi abadi adalah yang terkuat, dan dispersi abadi tingkat 9 adalah pemimpin sekte. Namun, hanya organisasi misterius ini yang tampaknya sangat kuat. Menurut Yun Wuya, tempat organisasi ini berada sepertinya tidak berada di bawah yurisdiksi surga 3 tingkat. Kalau begitu, apakah kita harus? Humazi membuat gerakan menggorok leher. Dev menggelengkan kepalanya perlahan, biarkan mereka mengikuti, sekalian kita lihat apa yang ingin mereka lakukan. Dev sudah merasakan keberadaan orang-orang ini sejak awal, hanya saja dia tidak mengatakannya. Karena orang-orang ini ingin mengikuti, biarkan saja mereka mengikuti. 5 orang dispersi abadi tingkat 9, Dev masih bisa mengatasinya. Humazi tidak mengatakan apa-apa lagi, lalu mendekati Yun Wuya dan mulai mencari tahu tentang Istana Bayangan Darah. Bagaimanapun, Yun Wuya juga berasal dari surga 3 tingkat, jadi dia pasti sangat memahami Istana Bayangan Darah. Ketua Sekte Yun, apakah benar ada puluhan ribu kultivator wanita di Istana Bayangan Darah? Lalu, seperti apa penampilan mereka? Humazi bertanya. Yun Wuya tersenyum pahit, Master Hu, para kultivator wanita Istana Bayangan Darah semuanya sangat cantik, terutama Putri Suci Istana Bayangan Darah, yang dijuluki kecantikan nomor 1 di surga 3 tingkat. Tapi dia juga terkenal kejam. Teknik hukum besar bayangan darah yang dia latih membutuhkan penyerapan esensi pria. Selama bertahun-tahun ini, kultivator yang mati di bawah roknya tidak kurang dari 800 hingga 1000. Sial, artinya, para kultivator wanita Istana Bayangan Darah mengandalkan seni jahat semacam itu untuk berlatih. Kalau begitu, bukankah mereka semua tidak memiliki kesucian lagi? Humazi mengerutkan kening, terlihat sedikit kecewa. Master Hu, wanita yang lebih tua justru lebih menarik. Putri Suci Istana Bayangan Darah itu, kudengar kemampuan ranjangnya sangat luar biasa. Banyak pria yang rela dieksploitasi olehnya. Ada pepatah yang beredar di surga 3 tingkat, bisa tidur semalam dengan Putri Suci Istana Bayangan Darah, bahkan ditawari dewa sejati pun tidak akan mau. Yun Wuya berbisik kepada Humazi. Mata Humazi berbinar, seseru itu. Kalau begitu aku semakin ingin bertemu dengannya. Dev menggelengkan kepalanya tak berdaya, sepertinya Humazi tidak bisa berhenti memikirkan wanita sampai dia mati. Rombongan itu terbang selama 5 hari penuh, dan tak lama kemudian, garis besar pegunungan mulai terlihat di kejauhan. Di sana, kabut tebal menyelimuti, dan samar-samar terlihat sebuah istana merah menyala seperti darah berdiri di puncak gunung. Itu adalah Istana Bayangan Darah. Sudah sampai. Dev berhenti, Master Hu, panggung ini milikmu. Dev tahu bahwa Humazi tidak akan kesulitan menghadapi orang-orang Istana Bayangan Darah, karena Humazi dulunya adalah orang dari surga tingkat ke-6. Humazi merapikan pakaiannya, lalu menyemprotkan parfum yang tidak diketahui namanya ke tubuhnya. Kau ini, sudut mata Dev berkedut, persiapan perang. Humazi berkata dengan serius, menghadapi kultivator wanita, penampilan sangat penting. Semua orang terdiam. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara peluit melengking dari arah Istana Bayangan Darah, disusul oleh ratusan sosok merah yang terbang keluar dari istana, membentuk formasi pertempuran di udara. Sepertinya mereka sudah tahu kita datang. Dev menyipitkan mata, berita kehancuran Sekte Tianyan menyebar sangat cepat. Namun, Humazi tidak panik. Dia mengeluarkan kipas lipat yang terbuat dari jimat terlipat dari sakunya, dan membukanya dengan suara, "Serah, lihat aku." Terlihat dia melangkah ringan, seluruh tubuhnya melayang seperti bulu ke arah Istana Bayangan Darah. Posturnya begitu anggun, sangat berbeda dari biasanya. Si mesum tua ini, terlalu sombong. Dev merasa sangat terdiam. Dev, menurutmu Master Hu, apakah dia akan dimakan oleh para kultivator wanita Istana Bayangan Darah? Bagaimanapun, tubuhnya tidak sekuat dirimu. Huo Jingjing bertanya kepada Dev. Sekuat apapun tubuhnya, tetap saja tak akan sanggup menghadapi 10.000 perempuan.
Bahkan kalau Dev yang datang, dia juga akan terkuras jadi bangkai kering, kata Mo Qingyun sambil tertawa kecil. Jangan lihat betapa ganasnya dia saat menghadapi kita berdua, tapi begitu dihadapkan pada banyak perempuan, dia pasti tumbang juga. Dev hanya bisa tersenyum pahit. Dia memang manusia, bukan binatang. Bahkan seekor binatang pun tidak mungkin bisa menahan serangan 10.000 perempuan. Terlebih lagi, para perempuan dari Istana Bayangan Darah ini dikenal sebagai kultivator yang menghisap energi murni pria untuk memperkuat diri. Jangan bicara 10.000 bisa bertahan menghadapi 10 saja sudah luar biasa. Di depan gerbang Istana Bayangan Darah, ratusan perempuan berdiri berjaga. Mereka mengenakan busana tipis merah menyala, menampilkan siluet tubuh yang menggoda, namun semua memegang senjata tajam dan memancarkan aura membunuh. "Siapa kalian?" seru seorang wanita parubaya yang berdiri paling depan. Humazi dengan anggun melompat dan mendarat di atas batu besar di depan gerbang gunung Istana Bayangan Darah. Ia menutup kipas lipatnya dengan satu tepukan dan memberi hormat, "Saya Humazi, datang untuk menghadap sang putri suci kalian." "Humazi," wanita itu mengernyit, "tak pernah dengar. Segeralah pergi, kalau tidak apa?" Humazi tersenyum menyeringai, lalu membuka kembali kipasnya dan mengibaskannya ringan. Seketika, aroma putih samar menyebar di udara, harum dan memabukkan. Para murid Istana Bayangan Darah belum sempat bereaksi, tapi tubuh mereka sudah mulai lemas dan kepala terasa ringan. "Kau menyihir kami, apa ini?" seru wanita pemimpin itu dengan kaget. "Hehehe, ini adalah asap 1000 ilusi yang saya racik khusus." "Wangi, bukan?" jawab Humazi sambil tertawa. "Asap 1000 ilusi," seru sang wanita kaget. "Bentuk formasi, tahan napas." Namun sudah terlambat, puluhan murid sudah terlihat linglung, senjata mereka pun jatuh ke tanah. Wajah mereka memerah, dan gerakan tubuh mulai menggoda tak terkendali. "Dasar pria hina," wanita parubaya itu memaki sambil berusaha berdiri dengan menopang pedangnya. Namun, lututnya sudah gemetar dan tubuhnya hampir ambruk. "Hanya sedikit hiburan kecil," ucap Humazi ringan. "Lagi pula, bukankah kalian memang mengandalkan menggoda pria dan menyerap energi mereka untuk berlatih? Kebetulan aku ini sebaliknya, aku menyerap energi murni perempuan untuk menguatkan diri." Senyuman Humazi tampak sangat menyeramkan di mata para murid perempuan. Biasanya mereka yang mempermainkan pria, namun sekarang mereka sendiri terjebak dalam perangkap. Di kejauhan, Dev menyipitkan mata. Ternyata orang tua itu punya trik begini juga. "Kupikir dia bisa dapat banyak perempuan karena karismanya," gumam Huo Jingjing dengan ekspresi aneh. "Dia sering melakukan hal seperti ini sebelumnya?" tanya Huo Jingjing penasaran. Dev menoleh padanya dan menjawab tenang, "Tenang saja. Master Hu tahu batas. Kalau soal perempuanku, dia tidak akan menyentuh." Tepat saat Humazi hendak melangkah lebih jauh, dari dalam Istana Bayangan Darah terdengar sebuah dengusan dingin, "Siapa berani bertingkah di tempat kami?" Suara itu tak keras, tapi tajam seperti pedang dan langsung menembus langit. Murid-murid yang terkena asap pun mendadak gemetar dan sedikit recovery dari pengaruhnya. Humazi mengangkat kepala, lalu melihat sesosok bayangan merah melayang turun dari puncak istana. Wanita itu berpostur anggun, dan setiap langkahnya menumbuhkan teratai darah di bawah kakinya. Saat mendarat, semua orang baru dapat melihat wajahnya yang menawan, alis panjang melengkung, mata sipit seperti burung phoenix, kulit seputih giok, dan bibir merah merona. Ia mengenakan kain merah tipis yang membalut tubuh indahnya, justru semakin menggoda daripada jika telanjang. "Putri Suci," bisik Yun Wuya dengan takut, refleks mundur setengah langkah. Pandangan Putri Suci menyapu Humazi, lalu menoleh ke arah rombongan Dev di kejauhan, dan akhirnya menatap tajam ke arah Humazi. "Kau yang menggunakan trik kotor ini pada murid-murid kami." "Siapa kau?" balas Humazi bertanya. "Aku adalah Putri Suci dari Istana Bayangan Darah," jawabnya dengan dingin. Humazi tiba-tiba berbinar, menatap sang Putri Suci seolah ingin menembusnya. Sepasang matanya memancarkan nafsu, dan air liurnya hampir menetes. "Kudengar kemampuan ranjang Putri Suci Istana Bayangan Darah sangat luar biasa. Aku kebetulan ingin mencobanya. Aku juga dijuluki si 10 kali semalam. Entah apakah aku bisa mendapatkan hati Putri Suci." Humazi tanpa sungkan menggoda sang Putri Suci. Putri Suci mendengus dingin, tak tahu malu. Tangannya yang seputih giok terangkat ringan, dan seberkas cahaya darah langsung melesat ke arah wajah Humazi. Humazi tidak menghindar, ia menghalau dengan kipas lipatnya. Dengan suara, brak, cahaya darah itu menghilang. "Mengapa Putri Suci harus marah?" Humazi tertawa, "Saya hanya mengagumi pesona Putri Suci, jadi saya datang berkunjung." Sedikit keterkejutan muncul di mata Putri Suci. Meskipun serangan tadi tidak menggunakan kekuatan penuhnya, namun kultivator dispersi abadi tingkat 8 biasa akan sulit menangkisnya dengan mudah. Orang tua yang tampak biasa-biasa saja di hadapannya ini, tiba-tiba begitu mudahnya melumpuhkan serangannya. "Siapa sebenarnya dirimu?" Putri Suci menjadi waspada. Humazi hendak menjawab, tetapi suara Dev tiba-tiba terdengar, "Putri Suci,
Sekte Tianyan sudah hancur, selanjutnya adalah Istana Bayangan Darah. Jika kau cerdas, serahkan semua sumber daya, lalu perintahkan semua muridmu untuk menanggalkan pakaian mereka agar Master Hu bisa menikmati dan mencicipinya. Jika begitu, aku bisa mempertimbangkan untuk meninggalkan seluruh tubuh kalian. Murid Putri Suci mengerut, benda apa kau ini? Menurutnya, Dev hanyalah kultivator dispersi abadi tingkat 5, berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Meskipun semua kultivator wanita Istana Bayangan Darah pernah tidur dengan pria, dan mereka juga berlatih teknik memanen yang untuk melengkapi yin, tetapi jika disuruh menanggalkan pakaian mereka dan dipermalukan oleh seorang lelaki tua, itu sama sekali tidak mungkin. Mata Dev memancarkan cahaya keemasan terang, benda. Bagus, hanya karena kata itu, hari ini Istana Bayangan Darah pasti akan hancur. Putri Suci tiba-tiba tertawa genit, namun tawanya penuh dengan niat membunuh, hanya dengan beberapa orang kalian. Ingin menghancurkan Istana Bayangan Darahku, sungguh angan-angan belaka. Dia membentuk segel tangan, dan seluruh Istana Bayangan Darah tiba-tiba bergetar. Darah mengalir keluar dari tanah, berkumpul di udara membentuk panah darah yang tak terhitung jumlahnya. Formasi besar Bayangan Darah bangkit. Panah darah turun seperti hujan, menutupi langit dan menembaki Dev dan rombongannya. Dev hendak menyerang, tetapi Humazi berteriak, "Sudah kubilang, biarkan aku yang menmastersinya." Terlihat dia dengan cepat melemparkan jimat dengan kedua tangannya, dan perisai cahaya emas langsung terbentang, menangkis semua panah darah. Panah darah mengenai perisai cahaya, mengeluarkan suara korosi, ciut-ciut, namun tidak bisa menembusnya. Hah, wajah Putri Suci menunjukkan keterkejutan, kau bisa menahan panah bayangan darahku. Humazi tersenyum nakal, Putri Suci, bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh apa? Jika aku menang, Putri Suci menemaniku semalam, jika aku kalah, Putri Suci bisa melakukan apapun padaku. Humazi mengedipkan mata, Putri Suci marah hingga tertawa, mencari mati. Dia melesat, berubah menjadi bayangan darah langsung menuju Humazi. Kuku 10 jarinya tiba-tiba memanjang, seperti 10 bilah darah tajam, langsung mengarah ke tenggorokan Humazi. Humazi tidak panik, dia melemparkan sebuah jimat, dan sebuah gambar Tai Chi lengkap muncul di depannya. Cakar tajam Putri Suci mengenai gambar Tai Chi, seolah terjebak di lumpur, sebagian besar kekuatannya dilucuti. Tai Chi pelucut kekuatan, Putri Suci mencibir, lihat berapa banyak yang bisa kau lucuti. Bentuk tubuhnya berubah lagi, dan seketika 8 bayangan darah terpisah, menyerang Humazi dari berbagai sudut. Setiap bayangan darah hidup seperti aslinya, sulit dibedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Di kejauhan, Yunhuya mengerutkan kening, klon bayangan darah Putri Suci ini sudah sempurna, Master Hu mungkin. Dev malah tersenyum tipis, jangan remehkan si mesum tua itu, dia menyembunyikan banyak hal. Benar saja, menghadapi 8 bayangan darah yang mengepung, Humazi tiba-tiba melepaskan ekspresi bercandanya, dan seluruh auranya tiba-tiba berubah, dia membentuk segel tangan, dan bergumam, pinjam kekuatan langit dan bumi, 5 elemen berputar. Dalam sekejap, 5 warna cahaya bersinar di sekelilingnya, kekuatan 5 elemen, emas, kayu, air, api, tanah, berputar tanpa henti, membentuk perisai yang sempurna. Bayangan darah yang mengenai perisai itu semuanya buyar, hanya menyisakan tubuh asli Putri Suci yang terpental mundur beberapa langkah. Bersambung.